Halo para mantan tim sukses gubernur, bupati, dan wali kota. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Apakah ada yang sudah sukses? Kalau ada yang sudah sukses, alhamdulillah. Tetapi bagi yang belum sukses, kami hanya ingatkan, jangan sampai kecil hati, apalagi patah hati. Terkhusus lagi, jangan sampai sakit hati. Ingat, sakit hati sangat dekat dengan berbagai komplikasi penyakit. Di antaranya darah tinggi, kolesterol, dan paling berbahaya stroke. Karena kalau sudah kena stroke, ujung-ujungnya keok. Kembali kami ingatkan, ini semua cuman sandiwara politik. Yakinlah, besok masih ada. Dan mereka pasti mencari Anda lagi. Pasti Anda akan dijadikan tim sukses lagi. Tapi ingat, jangan sampai Anda dibohongin lagi. Baiklah sahabat M2TV dimanapun Anda berada. Kembali akan kami mengulas tentang kebijakan pertanahan di Kabupaten Bintan. Dan dalam pertemuan kami terdahulu, dilandasi adanya satu caption yang viral di media sosial. Adanya orang yang tidak bertanggung jawab menawarkan satu pulau di Kabupaten Bintan dengan harga triliunan rupiah. Hal ini telah membuat keresahan terhadap masyarakat di pulau tersebut dan menjadi perhatian khusus oleh pemerintah daerah. Tetapi kami sudah ingatkan juga bahwa hal-hal tentang transaksi jual beli tanah di pulau-pulau kecil di sekitar Provinsi Kepulauan Riau bukan merupakan satu hal yang baru. Selagi masyarakat memiliki satu dokumen yang sah atau bukti kepemilikan tanah yang sah dan transaksi jual beli tanah itu dilakukan dengan cara-cara yang sah dengan melibatkan kantor Badan Pertanahan Nasional, tentu transaksi itu akan tetap sah. Tetapi nanti dalam pengelolaan pantai pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut, si pemilik pulau harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan dan pengawasan pantai pesisir dan pulau-pulau kecil. Dan dalam pertemuan kami terdahulu juga, kami telah mengulas tentang adanya satu penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah Kabupaten Bintan dengan satu perusahaan asing atau investor dari Singapura yang bernama Pacific Holding Limited, di mana nota kesepahaman ini menyangkut tentang proyek pembangunan kota baru di Bintan. Kami juga telah mengulas sekilas tentang proses panjang yang telah terjadi sebelum penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah Kabupaten Bintan dengan Pacific Holding Limited. Dan di dalam proses panjang tersebut, kami telah berusaha membaca dokumen by dokumen dan membaca hasil notulen rapat yang dilangsungkan pada tanggal 12 Agustus tahun 2006, di mana pertemuan rapat pada tanggal 12 Agustus tahun 2006 di Lagoy Bintan ini merupakan kelanjutan daripada pertemuan rapat pada tanggal 2 Agustus tahun 2006 di Tanjung Pinang. Dan kali ini kami akan melanjutkan untuk membaca hasil atau notulen rapat yang berlangsung pada tanggal 12 Agustus tahun 2006 tersebut. Dan untuk tidak membuyarkan pemahaman daripada sahabat M2TV, kami akan membaca ulang hasil atau notulen rapat yang terjadi pada tanggal 12 Agustus tahun 2006 dengan catatan bahwa apabila ada poin-poin yang akan menimbulkan multitafsir, maka mohon maaf kami tidak bisa membaca poin itu di ruang publik. Dalam notulen rapat yang berlangsung pada tanggal 12 Agustus tahun 2006 di Bintan Lagoy Resort itu, tercatat bahwa yang hadir dalam pertemuan rapat adalah pejabat pemerintah Kabupaten Bintan yang dipimpin oleh Pak Ajirwan,
Kemudian investor yang dipimpin oleh Mr. Leong Wen-ki selaku Presiden Direktur Pacific Holding Limited. Kemudian grup konsultan strata, juga konsultan arsitek. Hal-hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut merupakan kelanjutan daripada hasil rapat pada tanggal 8 Agustus tahun 2006 di Tanjung Pinang dan telah disepakati poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, luas total tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan BSB adalah 6.100 hektar dan luas yang diperoleh adalah 5.100 hektar setelah dikurangi 1.100 hektar untuk konservasi dan termasuk 100 hektar bukit untuk ekotourism proyek. Yang kedua, Pak Asirwan memberitahu bahwa DPRD setempat telah setuju untuk mengizinkan 10% dari total luas lahan untuk proyek ekowisata. Konsultan membenarkan bahwa hanya 1% dari lahan lereng bukit atau 11 hektar akan dibangun. Lahan lereng bukit akan terletak di tengah-tengah bukit sesuai lampiran dokumen 1E. Ketiga, bahwa untuk lahan seluas 2.200 hektar terdiri dari 1.600 hektar lahan pemukiman tepi pantai, 500 hektar di Pubu Hujan, dan 100 hektar lahan lereng bukit akan digunakan secara eksklusif oleh investor. Akan ditetapkan oleh pemerintah bersama dengan 100 hektar dengan harga yang sama antara 5.000 sampai 6.000 per meter. Struktur pembayaran 10% pada saat kesepakatan diikuti oleh 40% dalam waktu 14 hari dari penandatanganan kesepakatan dan berkelanjutan 50% dibayar 10% setiap bulan. Keempat, kepemilikan untuk lahan seluas 5.100 hektar dan 2.200 hektar akan berlangsung selama 100 tahun. Kelima, lahan seluas 2.200 hektar yang dicadangkan oleh investor akan dimasukkan dalam kawasan ekonomi khusus. Keenam, Pak Henry mengatakan dalam pertemuan itu bahwa selain biaya pembukaan lahan, ada juga biaya pemukiman kembali bagi mereka yang terkena dampak pembukaan lahan. Dia memperkirakan ada sekitar 1.000 rumah yang terdampak di lahan seluas 1.600 hektar. Akan ada lebih banyak lagi di Pulau Hujan karena sebagian besar penduduknya adalah nelayan. Ketujuh, Pak Henry melanjutkan dengan mengatakan bahwa pemerintah daerah akan mengurus kasus pemukiman kembali di lahan seluas 5.100 hektar dan investor harus mengurus kembali yang berada di lahan seluas 2.200 hektar. Sebagai tanda niat baik, dia akan memberikan daftar pemilik rumah dan perkiraan biaya pemukiman kembali ke investor dalam waktu 2 minggu. Kedelapan, investor telah setuju untuk memberikan kembali 250 hektar yang diperuntukkan sebagai sport hall kepada pemerintah Kabupaten Buntang untuk sonasi sebagai white shade dan digunakan sementara sebagai taman ruang terbuka. Kesembilan, Pak Asirwan menegaskan bahwa untuk pembebasan tanah pribadi, kepemilikan adalah penting sebelum pemerintah daerah dapat mengambil alih peran yang berkaitan dengan legalisasi, perpajakan, keputusan cepat, dan lain-lain. Mengutamakan penyelesaian kepentingan masyarakat setempat adalah sangat penting. Kesepuluh, dalam rapat juga Pak Asirwan memberitahukan hal-hal sebagai berikut. Untuk poin yang ke-10, kami tidak bisa mempublikasikannya karena mengandung materi yang tidak biasa dan dikhawatirkan
akan menimbulkan multitafsir. Jadi kita lanjut ke poin yang ke-11. Pemerintah Kabupaten Bintan atau Bintan Regency Authority telah mengkalkulasi bahwa akan dibutuhkan 26,84 juta US dollar untuk pembukaan lahan seluas 1.500 hektar, dan telah disepakati bahwa investor akan menyetor 20 juta US dollar untuk membantu Bintan Regency Authority atau pemerintah Kabupaten Bintan, bersama dengan 100 juta US dollar untuk diinvestasikan dalam perusahaan bersama dengan kepemilikan saham Bintan Regency Authority atau pemerintah Kabupaten Bintan 15%, investor 85%. Formulasi bagi hasil ini akan berlaku untuk lahan seluas 5.100 hektar, dikurangi 200 hektar untuk kompleks pemerintah, 240 hektar untuk CBD 1, dan 250 hektar untuk pusat olahraga. Terminal feri akan dibagi menggunakan rumusan yang sama. Poin 12. Untuk membuat badan hukum joint venture, Pak Asirwan akan menyerahkan kepada kami formulir aplikasi lisensi atau penanaman modal asing langsung untuk membentuk PT perusahaan dalam lingkup hukum Indonesia. 13. Untuk pembayaran dana bantuan 20 juta ke Bintan Regency Authority ke pemerintah Kabupaten Bintan, disepakati dalam rapat bahwa 10 juta US dollar pertama akan dilakukan setelah penandatanganan perjanjian joint venture, dan sisanya 10 juta US dollar dicicil 5 kali dalam waktu 6 bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian. 14. Nama perusahaan joint venture harus diketahui dan dieja sebagai PT Pembangunan Bandar Bintan. 15. Pertemuan diakhiri dengan jabatan tangan dan ucapan terima kasih dari semua pihak dan dilanjutkan dengan makan malam prasmanan. Ditulis pada tanggal 13 Agustus tahun 2006 oleh Mrs. Anne Lo. Itulah tadi bunyi dari hasil notulen rapat pada tanggal 12 Agustus tahun 2006 antara pemerintah Kabupaten Bintan dengan Pacific Holding Limited. Juga dihadiri oleh konsultan yang direkap atau ditulis oleh Miss Anilo, perwakilan dari Pacific Holding Limited pada tanggal 13 Agustus tahun 2006. Dan selanjutnya kita akan masuk untuk membahas atau membacakan hasil ataupun surat kesepahaman bersama yang ditandatangani oleh pemerintah Kabupaten Bintan dengan Pacific Holding Limited. Dan tentu kita akan mengetahui apakah hasil rumusan rapat yang dilakukan pada tanggal 12 Agustus tahun 2006 ini akan dimasukkan seutuhnya ke dalam nota kesepahaman, dan apakah dana-dana yang sudah disepakati dalam rapat tanggal 12 Agustus tahun 2006 betul-betul dibayarkan oleh Pacific Holding Limited ke pemerintah Kabupaten Bintan. Kita ikuti liputan M2 TV selanjutnya.